Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kita sudah hampir sampai di akhir tahun ini. Saudara-saudari, apakah Anda sekalian sudah siap untuk meninggalkan tahun 2024 ini dan akan menyongsong tahun 2025? Sudah? Ataukah karena mau tidak mau harus meninggalkan dan harus masuk ke tahun 2025 selanjutnya? Sengaja saya ajukan pertanyaan itu para saudara-saudari, supaya bila kita masih ada utang di tahun ini, harap diselesaikan, segera diselesaikan. Utang itu tidak harus bentuk materi, utang itu tidak harus dalam bentuk uang, tetapi juga utang-utang spiritual kita. Apakah ada dendam-dendam amarah dalam hati kita? Apakah masih banyak orang-orang pribadi-pribadi yang masih kita sakiti? Saran saya untuk para saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, banyaklah berbuat tobat. Selagi masih ada kesempatan, berilah diri para saudara-saudari untuk berbuat tobat. Berbuat amal yang belum sempat untuk mengaku dosa, mari carilah waktu untuk mengaku dosa. Masih banyak yang belum mengaku dosa, para saudara? Tidak usah angkat tangan lah, ya kan? Saya khawatir semua nanti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu Advent yang ketiga ini kita merayakan hari Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Bersukacita, kita ingin bersukacita karena penantian kita semakin dekat akan Tuhan. Tuhan sudah semakin mengunjungi umatnya, Tuhan semakin dekat untuk tinggal bersama dengan umatnya. Maka kita perlu bersukacita. Tetapi sukacita yang dimaksudkan oleh gereja ialah sukacita mempersiapkan hati lebih kepada Allah. Atau dengan kata lain, kita lebih ingin mempertobatkan diri kita supaya ruang itu semakin lebar untuk Tuhan. Pertobatan itu merupakan bagian dari hidup kita sepanjang masa. Pertobatan itu memungkinkan kita para saudara-saudari untuk kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Pertobatan memberi kita kesempatan untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama dengan cara yang sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Dalam Injil yang lain Yesus bersabda kepada para muridnya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu engkau mengasihi dirimu sendiri." Ketika manusia mengasihi Allah, sejatinya manusia juga harus mengasihi sesamanya. Kita tidak boleh tumpang tindih. Kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, tetapi kita mengabaikan sesama kita manusia. Atau kita berbuat baik sungguh-sungguh kepada manusia, tetapi kita mengabaikan Allah di dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengar Santo Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan kepada orang banyak. Lalu mereka bertanya, kalau demikian apa yang harus kami buat? Yohanes Pembaptis itu menjawab dengan baik. Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah membaginya dengan yang tidak punya. Siapa yang mempunyai makanan, berilah kepada yang tidak punya. Demikian juga kepada pemungut cukai, jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Kepada para prajurit yang bertanya juga, Yohanes Pembaptis menjawab, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu.
Saudara-saudari, saya menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini tidak mencakup semua aspek kehidupan kita, terutama di zaman modern ini. Ada banyak hal sisi-sisi yang masih dapat kita lihat, kita pertimbangkan di dalam hidup kita dan di dalam hidup sesama. Kita tidak cukup hanya memberi mereka makan minum, kita tidak cukup hanya memberi mereka pakaian. Masih banyak asupan-asupan yang lain yang dapat kita berikan kepada sesama kita. Tetapi yang paling penting saudara-saudari ialah disposisi batin kita itu adalah seperti Yesus yang hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan kepada sesama. Segala sesuatu yang baik haruslah keluar dari dalam hati kita. Berbuat sesuatu kepada sesama hanya dari afeksi semata, itu hanyalah memberi kesan baik semata, tetapi tidak memberi yang baik dan tidak akan bertahan lama. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita sedemikian harus menyadari betapa pentingnya pertobatan ini, betapa urgensinya pertobatan ini? Karena walaupun kita sudah mengenal Allah, walaupun kita sudah memutuskan untuk mengikuti Kristus, sadarilah para saudara-saudari, di dalam hati yang paling dalam ini tetap ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Ada keinginan kita tetap untuk berbuat dosa. Kita tetap dapat dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang egois. Kita cenderung untuk mementingkan diri sendiri, mengabaikan orang lain, dan bahkan manusia dapat mengabaikan Tuhan Bapa yang baik itu. Kita dapat menjadi rakus dengan kebaikan Tuhan. Ketika hidup saya berorientasi pada diri sendiri, maka saya akan sulit untuk berbagi. Saya hanya akan mementingkan diri saya sendiri, memikirkan keuntungan kerugian diri saya sendiri. Kita tergoda untuk merampas, memeras orang lain. Saudara-saudari, ini dosa. Ini adalah dosa di mana kita mengambil hak orang lain, di mana kita melakukan bertindak seolah-olah seperti Tuhan atas hidup orang lain. Ini adalah perbuatan dosa yang harus selalu kita hindari di dalam kehidupan. Saudara-saudari, pertobatan itu bagian dari hidup kita dan pertobatan itu indah. Hidup yang terus diperbaharui itu indah. Hidup dalam semangat tobat itu membuat hidup kita ini menjadi cemerlang, menjadi bersinar, karena menunjukkan apa yang otentik dari dalam, bukan hanya menampilkan apa yang kita tambahkan dalam diri kita. Manusia dapat membuat dirinya menjadi indah sedemikian rupa, tetapi keindahan yang otentik itu lahir dari dalam. Keindahan hidup seorang Kristiani adalah keindahan karena dia sebagai citra Allah. Sebagai pribadi yang menunjukkan bukan hanya kecemerlangan pribadinya sendiri, tetapi keindahan itu adalah muncul karena dia menunjukkan, menyingkapkan dalam dirinya Allah yang terpancar dari dalam dirinya. Oleh karena itu para saudara-saudari, saya ingin mengajak Anda sekalian, mari kita lanjutkan langkah-langkah pertobatan ini dengan baik. Sakramen tobat itu atau hidup semangat tobat itu mengingatkan kita kepada Tuhan dan mengingatkan kita kepada sesama yang membutuhkan kehadiran kita. Mari kita sadari saudara-saudari, kita ini telah menerima baptisan dalam Roh Kudus, dalam diri Yesus Kristus. Maka pilihan kita hanya satu, hidup sesuai dengan bimbingan Roh Kudus, bukan dengan keinginan-keinginan kita semata. Berjuanglah, berusahalah supaya kita ini boleh tetap di jalan Tuhan, supaya kita ini boleh tetap dibimbing oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan-keinginan daging semata. Kitab suci mengingatkan kita bahwa keinginan daging itu adalah maut, sedangkan keinginan roh itu adalah hidup. Karena roh itu selalu membuat kita
selaras dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu para saudara-saudari, janganlah hanya mencari pemenuhan keinginan daging, karena yang demikian itu membuat hidup kita ini menjadi sia-sia. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang mencari hidup sesuai dengan bimbingan Roh Tuhan. Karena hidup yang demikian itu membuat damai dan sukacita. Saudara-saudari, Santo Paulus mengajak kita hari ini, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dan lebih penting lagi dikatakan oleh Paulus hari ini kepada kita, jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal, mari kita nyatakan keinginan kita ini kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Saudara-saudari, jangan biarkan hati kita ini dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah penantian kita boleh tetap, karena kita tahu bahwa dalam Tuhan ada damai dan sukacita. Tuhan memberkati.